Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi benarkan tangkap Lukas NMB usai makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Jayapura, Selasa siang. Tersangka dugaan suap dan gratifikasi miliaran ini dijemput paksa untuk kebutuhan penyelesaian berkas perkara. Sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, NMB terlebih dulu jalani pemeriksaan kesehatan. Berikut pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri. Jadi untuk memastikan kondisi kesehatannya ya, sekali lagi karena kami tetap ingin menjunjung hak asasi manusia, hak kesehatan dari tersangka, dan prosedur hukum juga harus kami lakukan. Maka dari bandara direncanakan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu gitu ya, di rumah sakit RSPAD gitu. Sehingga kami agendakan besok gitu ya, besok siang gitu ya. Mudah-mudahan karena ini kan penangkapan itu memang sesuai dengan hukum acara pidana kan 1 kali 24 jam. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap. Beberapa kali panggilan KPK kandas dengan berbagai alasan, mulai sakit jantung hingga libatkan Dewan Adat. 5 bulan pasca penetapan tersangka, barulah Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa KPK. September 2022, Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan tersangka menuai penolakan oleh masa pendukung, keluarga, juga yang bersangkutan. Dijadwalkan diperiksa penyidik KPK di Makobrimob Polda Papua pun menuai reaksi besar. Masa pendukung protes dan tuding proses hukum merupakan bentuk kriminalisasi. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menanggapi dengan beberkan bukti-bukti. Di antaranya ditemukan data transaksi uang tak wajar ke rekening Lukas NMB dari laporan PPATK kepada KPK. PPATK pun telah memblokir beberapa rekening dengan saldo triliunan. Terdapat setidaknya belasan temuan. Di antaranya setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas NMB ke kasino dan perjudian lainnya dengan nilai nyaris 1 triliun. Juga pembelian jam tangan mewah senilai $55.000 Singapura atau setara dengan 550 juta rupiah. Melengkapi sekaligus menambah rentetan bukti, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ungkap temuan di antaranya foto dan video diduga Lukas NMB di kasino di Manila, Singapura, dan Filipina. Padahal Lukas NMB klaim tengah jalani perawatan atas penyakitnya. Sejak awal NMB memang kemukakan derita banyak penyakit, mulai pankreas, saluran pencernaan, hingga ginjal dan jantung. Ditambah masih jalani pengobatan panjang diabetes dan tekanan darah tinggi. Sakit dan tengah berobat, juga jadi dalih Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan KPK pada 12 dan 26 September 2022. Sembari terus bergulir, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pecat kadernya yang menjabat Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua ini. Hingga Oktober NMB sebut masih sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Di antaranya kondisi tambahan tersangka sebut harus operasi tangani bocor jantung yang dialaminya sejak kecil. Delapan Oktober keluarga persilakan KPK memeriksa Lukas. Namun dengan sejumlah syarat, di antaranya pemeriksaan diminta hanya di lapangan terbuka Jayapura agar bisa disaksikan keluarga dan warga. Pemeriksaan belum terrealisasi. Pihak Lukas NMB sebut, NMB kembali harus jalani perawatan. Tim dokter didatangkan dari Singapura dengan alasan merupakan tim medis yang selama ini menanganinya. Tak dapat terima rekomendasi tim dokter pribadi, sebulan setelahnya, KPK datang ke kediaman NMB. Membawa tim dokter dari ID untuk periksa langsung kondisi kesehatan orang yang masih duduk di kursi pimpinan Provinsi Papua ini. Sederet pemanggilan kandas, berdalih kesehatan hingga seret Dewan Adat. Lukas NMB akhirnya dijemput paksa ke Jakarta 5 bulan pasca penetapannya sebagai tersangka pada September 2022.